Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat ya. Jadi apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka kita membaca doa. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Wayhan, silakan memimpin doa. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang dulu ada yang tak masuk? Saya Pak. Saya, ya, siapa masuk ada lagi? Pak ada masuk. Oke, sama Salsa. Oke. Baiklah, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang yang lain, sekarang kita belajar yang lain. Oke, pada hari ini kita belajar tema 5 tentang ekosistem. Tema 5, subtema 2. Yang pertama, kita akan mempelajari rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Udah tahu Pak. Coba baca. Rantai Baca. Saya Pak. Ya, silakan ini yang mau baca. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ya, seperti sudah jelas di tulisan ini bahwa rantai makanan adalah hubungan makan dan memakan antara suatu makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Apa contohnya? Contohnya ialah seperti ini. Bisa kalian perhatikan di dalam gambar ini bahwa ada yang namanya, ada yang tahu gambar ini? Padi. Ini belalang. Terus ada burung, ada ular, ada Jamur. Oke, selanjutnya di dalam rantai makanan itu ada yang namanya komponen. Komponen dibagi menjadi 3. Ada yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Sudah jelas di gambar ini ada contoh-contohnya dari produsen, konsumen, hingga pengurai. Yang pertama itu produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah suatu hubungan rantai makanan yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Contohnya ialah adalah makhluk tumbuh-tumbuhan seperti pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya. Biasanya produsen ini berada di paling awal dalam suatu rantai makanan. Yang selanjutnya ialah konsumen. Konsumen adalah suatu makhluk hidup yang mendapatkan makanannya dari makhluk hidup yang lain. Sumber makanannya yaitu berasal dari produsen ataupun konsumen yang lain. Seperti pada gambar sini. Jadi sini ada padi kan, ini termasuk padi ini termasuk tumbuhan, jadi masuk ke dalam produsen karena dapat menciptakan makanannya sendiri. Selanjutnya ini ada konsumen. Konsumen yang pertama yaitu belalang. Belalang kenapa dapat disebut konsumen? Karena mereka ini memakan produsen atau konsumen yang lain ya. Jadi karena dia memakan produsen, jadi dia masuknya ke konsumen tingkat 1. Oke. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Mengapa dinamakan konsumen tingkat 2? Oke, dan begitu selanjutnya hingga keempat dan seterusnya. Selanjutnya setelah kita mempelajari konsumen, ada yang namanya itu pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah pengurai itu adalah organisme yang memakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Biasanya pengurai itu berada di komponen rantai makanan paling akhir. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari pengurai? Ya, jamur, dan ada juga bakteri. Bakteri juga bisa memakan produsennya pengurai. Oke, kita lanjut. Oh ini ya. Oke, kita yang apa Irwansyah ya? Kita ada latihan dulu ya. Coba Brownies Irwansyah tapi Ini ada tumbuh-tumbuhan laut
Biasanya tumbuhan itu tuh dari termasuk ini, Bandung. komponen kategori apa? Ada tapi di Palembang. Produsen, karena menciptakan makanannya sendiri. Selanjutnya ada udang-udang kecil yang memakan produsen, dinamakan konsumen tingkat 1. Ada selanjutnya ikan yang kecil, konsumen tingkat 2. Selanjutnya yang lebih besar lagi, dan yang terakhir konsumen tingkat 4. Ini belum dinamakan produsen, pengurai karena dia masih bisa dimakan oleh yang lain, yaitu mikroorganisme dan jamur. Oke, selanjutnya. Oke, di dalam ekosistem juga ada yang namanya pola interaksi atau hubungan. Pola interaksi atau hubungan ini dibagi menjadi 3, yaitu kompetisi, predasi, dan simbiosis. Coba baca apa itu kompetisi. Persaingan antara dua atau lebih jenis makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya alam yang terbatas. Ya, jadi kompetisi adalah suatu persaingan antara dua makhluk hidup yang sejenis untuk mendapatkan sumber daya alam yang mereka inginkan. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari kompetisi? Oke, di gambar ini sudah ada contoh dari kompetisi. Ini gambar apa? Kuda, Oke, kambing. ini adalah gambar usaha yang saling berkelahi untuk merebutkan lahan atau wilayah kekuasaan mereka. Jadi mereka saling memperebutkan sumber daya alam yang untuk dapat dimiliki salah satu dari makhluk hidup yang satu ini. Oke, selanjutnya ada predasi. Apa itu predasi? Hubungan antara pemangsa dan Ya, predasi adalah hubungan antara pemangsa dan mangsa. Biasanya hubungan ini antara hewan karnivora dan hewan herbivora. Seperti contohnya, seperti di bawah ini ada gambar harimau yang sedang memakan rusa. Di sini harimau sebagai pemangsa dan rusa sebagai mangsa. Ada juga ini hewan pelikan yang sedang memangsa ikan. Jadi ini dinamakan sebagai pemangsa dan ikan sebagai mangsa. Dan yang terakhir yaitu simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua atau lebih makhluk hidup yang hidup bersama. Simbiosis ini terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ya, simbiosis mutualisme ialah terjadi jika kedua belah pihak saling menguntungkan. Kita ambil contoh misalnya ini gambar apa? Burung yang sedang menghisap nektar di dalam bunga ya. Mengapa mereka ini dinamakan disebut komensalisme? Mutualisme karena saling menguntungkan. Ada yang tahu dalam hal apa menguntungkannya? Penyerbukan ya, benar sekali bahwa burung ini saat memakan nektar dari bunga mereka membawa serbuk sari yang disebarkan ke kemana mereka pergi. Jadi tumbuhan bunga ini dapat berkembang biak semuanya. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Komensalisme ialah terjadi jika satu pihak merasa diuntungkan dan satu pihak yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Salah satu contohnya ialah ini Ikan hiu. hiu dan ikan Remora. Ada juga anggrek dan pohon besar. Mengapa misalnya contoh anggrek dan pohon besar, mengapa dinamakan komensalisme? Karena anggrek ini dapat tumbuh di pohon besar, sehingga anggrek ini merasa diuntungkan karena memiliki tempat untuk hidup. Sementara pohon besar, mereka tidak merasakan dampak apapun yang di atas kehadiran
bunga anggrek ini. Karena mereka tidak merasa menguntungkan bagi dirinya sendiri maupun merugikan, sehingga masuk ke simbiosis komensalisme. Oke, yang terakhir kita masuk simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi jika satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Oke, salah satu contohnya ialah ini gambar apa? Tali putri dan tumbuhan tetehan. Selanjutnya adalah nyamuk dan yang sedang menghisap darah manusia. Dan ada tumbuhan rhabdesia dan tumbuhan lainnya. Contohnya ialah hubungan tali putri dan tumbuhan tetehan. Tumbuhan tali putri itu merugikan jika dia hidup di salah satu tumbuhan yang lainnya. Berbeda dengan anggrek dan perusahaan yang tadi, anggrek tidak merugikan tumbuhan lain, tapi tumbuhan tali putri ini merugikan, dapat merusak tumbuhan yang lainnya, sehingga bagi tali putri dapat menguntungkan, sedangkan tumbuhan tetehan dapat merugikan, sehingga itu dapat disebut dengan simbiosis parasitisme. Yang satu untung dan satu rugi. Oke, itu dia penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Yes, Baik, penjelasan kesimpulannya yaitu rantai makanan atau biasa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme. Komponen dari rantai makanan adalah 3, yaitu produsen, konsumen, dan pemulai. Oke, itu dia tadi penjelasan dari saya sudah cukup merangkum dari penjelasan Bapak yang tadi. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk evaluasi kalian. Silakan buka bukunya halaman 56 bab 3 tentang ekosistem. Silakan untuk kalian kerjakan di rumah. Jadikan PR, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Oke ya, sekian karena sudah selesai. Kita tutup dengan doa kembali kepada Royhan. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas semuanya. Silakan boleh pulang ke rumah masing-masing. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggun, Anggun. Sini Bidol. Sudah. Oh iya.